Oke, selamat datang. Materi tentang sistem operasi untuk melengkapi praktikum yang ada di mata kuliah sistem operasi. Nanti di tutorial di online akan diberikan pengertian dari sejarah perkembangan sistem operasi Windows, Linux, distro, dan seterusnya. Untuk di video ini kita akan mencoba mengenali sistem operasi yang ada di Windows. Jadi ada versi GUI, Graphic User Interface, dan CMD, Command Line. Oke, pertama adalah mengetahui informasi sistem operasi Windows. Ini mudah saja, tinggal klik kanan komputer, properti, maka kita akan mengetahui informasi yang ada di sistem operasi yang saya gunakan. Ada Intel, prosesornya, memorinya 8 GB, 64 bit. Kemudian di device manager, di sini adalah driver-driver yang sudah terinstall di komputer yang saya gunakan. Kalau tanda seperti ini tadi, nah ini berarti belum diinstal driver tersebut. Oke. Kemudian kita juga dapat mengetahui versi dari sistem operasi yang digunakan. Ini dari kita gunakan CMD. Kita bisa mengetikkan perintah minver. Maka akan muncul Windows 7 Home Basic. Bisa juga kita ingin melihat informasi detail DXDiag seperti ini untuk melihat informasi PGA dan sound. Maka kita bisa melihat informasinya adalah nama komputer sama sistem model BIOS-nya, prosesornya, kemudian di sini display, VGA-nya, jenis driver VGA pada komputer ini itu Intel, ukuran resolusinya. Sound di sini saya ada dua, sound di USB. Saya menggunakan USB dan sound di komputer yang ada di laptop yang saya gunakan. Oke, ini sudah kita regedit. Nah, regedit registry window sekumpulan database yang ada di Windows, jadi semuanya tersimpan di regedit. Kita bisa mengetikkan regedit. Nah, ini nanti ada sesi tersendiri untuk membahas informasi yang ada di sini. Atau bisa Anda search secara di internet. Ini informasinya, grassroots, mesin. Kemudian kita dalam video ini fokus di command prompt. Jadi di sini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah hostname untuk mengetahui nama komputer yang ada di laptop ini. Nah, sekarang kita masuk. Ini saya rangkum dalam beberapa perintah. Hadir untuk mengetahui isi lokasi, kita pindah ke direktori D, maka kita D.2. Kemudian nanti kita buat folder macdir test. Nah, ini kita masuk cd test. Here. Kalau kita ingin masuk ke D, kita bisa cd titik-titik masuk ke D. Oke. Kemudian untuk percobaan dari tes yang telah dibuat ini, kita membuat sebuah dokumen. Jadi ini kita rename menjadi A, dan ini kita rename menjadi B. CD test, hadir, maka ada A dan B. Kita isi dulu angkanya, asal dulu.
banyak size-nya berubah. Nah, pindah-pindah style tersebut kita coba misalkan copy a.txt menjadi a2.txt. Jadi ini perintah dari command prompt. Kemudian kita dir. Oke. Kemudian juga kita bisa kita copy lagi b.txt menjadi b2.txt. Kemudian kita bisa membuat macdir baru. Kita bisa pindah move a.txt ke baru. Oh, ini mungkin perintah Linux ya. Jadi kita menggunakan move a.txt ke baru. Maka kita lihat ke CD baru ada a.txt. Oke. Nah, ini perintah ini saya ini udah hadir CLS untuk membersihkan layar. Nah, CKDSK untuk apa? CHKDSK. Ini untuk mengecek disk yang apakah ada error atau tidak. Jadi saya buat tab baru karena ini prosesnya cukup lama. Kemudian ada color. Kalau Anda perhatikan di sini ada warna hitam, di sini ada warna putih. Jadi kita buat color. Kalau kosong berarti standar. Tanda tanya. Kita bisa bermain di misalkan color 1 blue dengan 7. Akan seperti ini. Itu. Atau color 1A. Seperti ini. Ya. Selanjutnya date. Date ini untuk merubah waktu. Bisa Anda langsung praktekkan. Kemudian del. Misalkan del b2.txt. Oke, kemudian echo. Echo digunakan untuk nanti untuk script program. Ini contohnya aja. Selamat datang. Itu. Soalnya API config ini untuk mengecek API address. Saya rasa sudah tahu ya. Label. Label berarti kita akan merubah label yang ada di D. Misalkan di sini C data dokumen ya, D data dokumen, misalkan label dokumen baru. Lihat, jadi dokumen baru. Oke. Log off, silakan dicoba. Nanti kalau log off, rekamannya mati. MD atau MACdir. Jadi kita bisa MD baru 3. Maka di dir ada folder baru 3. Move sudah, rename b.txt menjadi b10.txt. Jika di dir berubah. Remove dir. Kalau tidak ada isinya kita bisa menghapus baru 3. Folder baru 3. Skill. Oke. Ini kita bisa melihat task list informasi apa saja yang ada di sini, CMD, Chrome, dan seterusnya. Kemudian ada task skill. Nah, bagaimanakah cara menghapus task skill tersebut? Kalau kita cari komentar menu IM Notepad, berarti di sini kita lihat
image name, jadi namanya untuk memudahkan. Jadi kita bisa gunakan skill. Nah, kita panggil notepad dulu. Oke. im notepad. Notepad-nya hilang. Time. Untuk mengubah waktu bisa di sendiri ya. Title. Title itu seperti apa? Kita lihat title. Oke, title sistem operasi. Di sini berubah sistem operasi. Full untuk melihat directory. Melihat jumlah size yang ada di D tersebut. Dokumen baru serial number-nya ya, maaf, serial number. Color sudah. Nah, sekarang yang agak seru misalkan perintah attrib. Kita dir attrib di sini kita melihat ada a2.txt, b10.txt. Kita ingin menghilangkan a2.txt supaya tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi kalau di sini ada A2, jadi kita ini attrib plus apa? Plus H plus S ya. Plus H hidden plus S untuk subdirektorinya kalau ada A2.txt, kita menambahkan hidden. Maka kalau kita refresh di sini, A2-nya akan hilang. Tidak ada. Dan kemudian untuk mengembalikan file tersebut kita min H dan min S. Nah, dia muncul. Itu nah ini kadang-kadang virus juga menyembunyikan file-filenya supaya tidak dapat terdeteksi. Kemudian file read only. Kalau kita tes di sini A2 tambahan. Ketika kita save langsung bisa. Nah, bagaimana supaya ini tidak bisa ditulis? Maka kita bisa menggunakan perintah attrib plus R plus S A2.txt. Kita akan coba. Save. Nah, dia minta ke tempat lain. Jadi A2 tidak bisa kita ubah. Kalaupun kita lihat di properti sudah read only. Jadi ini kan cara GUI ya. Kita coba cara console. Untuk mengembalikannya kita gunakan min R dan min S. Refresh. Jika kita tambahkan 1, 2, 3, maka save. Seperti itu. Itu praktikum yang pertama untuk sistem operasi. Nanti ada selanjutnya. Jadi kita nanti akan coba Windows dan coba Linux. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe.